Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai KBM hari ini, saya harap setiap murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan secara pribadi terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Kita berada di semester yang kedua, di bab yang keempat, dengan tema Hati Nurani, Memilih yang Benar. Hal pertama, kita akan membahas tentang pengertian hati nurani. Apakah hati nurani itu? Menurut Profesor K. Burton, hati nurani adalah instansi atau bagian dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia baik atau buruk. Hati nurani erat kaitannya dengan moral. Hati nurani manusia adalah kedalaman termurni dari jiwa manusia. Jadi, hati nurani memandu kita dalam setiap tindakan hidup kita. Hal kedua, kita akan membahas peran hati nurani. Pertanyaan buat kita semua. Apakah hati nurani bisa salah? Jawabannya adalah iya. Suara hati dapat saja salah jika tidak dilatih atau dididik. Contoh, para koruptor dan pembunuh. Hati nurani mereka sudah tumpul karena mereka menutup diri terhadap kesadaran hati nuraninya. Akibatnya, perbuatan yang salah juga dianggap biasa. Dalam Markus 7 ayat 21-23, firman Tuhan katakan, "Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan lain-lain." Jadi, lewat ayat tersebut mengingatkan kita bahwa manusia perlu terus melatih dan mendidik hati nuraninya, sehingga dari dalam hati nurani lahir segala perbuatan baik, terutama ketika kita harus memilih dan mengambil keputusan yang benar. Lalu bagaimana ya caranya agar dari dalam hati nurani manusia timbul hal-hal yang benar? Jawabannya adalah dengan kita tekun berdoa dan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan akan senantiasa menuntun kita hidup dalam kebenaran. Hal yang ketiga, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Pilihan dan pengambilan keputusan akan semakin rumit ketika usia seseorang semakin bertambah. Contohnya seperti ini. Saat kita masih kecil, pilihan yang harus kita ambil juga masih begitu sederhana. Seperti memilih makanan, memilih mainan, memilih teman untuk bermain, dan lain sebagainya. Tetapi ketika usia kita bertambah, maka semakin banyak dan semakin beragam pilihan yang akan kita buat. Karena apa yang kita pilih dan putuskan akan berpengaruh bagi kehidupan kita. Misalnya, kita memilih untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Setelah kita mengikuti beberapa kali, kita merasa begitu berat. Itu berarti pilihan dan keputusan yang kita ambil pada akhirnya akan berpengaruh pada apa yang terjadi dalam hidup kita, baik yang sederhana maupun yang lebih berat. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa peran akal sehat dan hati nurani itu sangat penting. Makanya, hati nurani kita
harus senantiasa dituntun oleh Tuhan, supaya setiap pilihan atau keputusan yang kita ambil seturut dengan kehendak Tuhan. Sekarang kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 20. Kisah persahabatan Daud dan Yonatan menggambarkan hati nurani menang atas kejahatan. Yonatan lebih taat pada suara hati nuraninya ketimbang pada hubungan darah. Itu berarti kebenaran melebihi hubungan darah atau persaudaraan. Bagi Yonatan, di satu pihak dia begitu mengasihi Daud, tetapi di pihak lain dia menghormati orang tuanya. Kita bisa bayangkan, berada di antara dua pilihan itu terkadang membuat kita bingung. Dan yang bisa kita pelajari dari Yonatan, dalam kondisi seperti itu, Yonatan tidak bertindak gegabah dalam mengambil keputusan. Dia melatih hati nuraninya, melatih kepekaannya akan suara Allah. Dan akhirnya dia mampu mengambil keputusan yang seturut dengan kehendak Allah, yaitu menyelamatkan Yonatan. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa manusia harus terus-menerus melatih dan mendidik hati nuraninya supaya memiliki kepekaan akan suara Allah. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, hati nurani manusia adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Yang kedua, dari dalam hati manusia ada segala perbuatan baik dan jahat. Maka dari itu, hati nurani manusia harus senantiasa dilatih dan dididik supaya memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selalu semangat belajar dan ingat, setelah selesai belajar, semua murid harus ambil waktu untuk kembali berdoa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.